Namun ada beberapa indikasi perubahan signifikan tahun ini, terutama terkait dengan investasi surat berharga dan nilai cukup material dan tampaknya meningkat pesat. Investasi surat berharga yang meningkat pesat. Apakah ada informasi lebih lanjut mengenai jenis surat berharga tersebut dan tujuannya, Pak Rizky? Dari laporan keuangan yang tersedia, terlihat ada beberapa penambahan signifikan pada obligasi korporasi dan beberapa instrumen derivatif. Tujuannya belum terlalu jelas, namun ini menjadi area yang perlu kita dalami lebih lanjut karena berpotensi memiliki risiko penilaian. Baik, ini info penting. Aulia, saya ingin kamu fokus pada pemahaman awal mengenai kebijakan investasi perusahaan dan proses pengembalian keputusan investasi dan pengendalian internal terkait transaksi surat berharga. Nah, cari tahu siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut. Nah, bagaimana otoritas dilakukan dan apakah ada pemisahan petugas yang memadai? Siap Bu Risma, saya akan menelusuri dokumen kebijakan investasi dan struktur organisasi perusahaan terkait fungsi keuangan dan investasi. Rizky, saya ingin kamu memulai memikirkan potensi risiko salah saji material terkait saldo dan transaksi surat berharga. Pertimbangkan aspek keberadaan, kepemilikan, penilaian, kelengkapan, serta penagihan dan pengungkapan. Nah, kita perlu merencanakan pendekatan audit yang tepat untuk area ini ya. Nah, baik, kita tidak boleh mengabaikan area resiko lainnya. Untuk saat ini, prioritas kita adalah memahami secara mendalam tentang investasi surat berharga ini. Oh iya, siang nanti setelah istirahat saya akan mengadakan peningkatan dengan perusahaan. Rizky, tolong dampingi saya ya. Baik, Bu. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan memulai dengan tugas masing-masing. Ini kita selamat siang Mbak Anies. Selamat siang. Silakan dulu. Oke, saya bantu itu. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Anies. Senang saya kami bersama dengan bersama Anda. Di sini saya perkenalkan Bapak Noah sebagai manajer perusahaan kami dan Ibu Dian ini sebagai departemen perusahaan kami. Terima kasih Bu Anies atas pertanyaannya. Pada hari ini kita akan secara resmi menandatangani surat perintah audit. Berikut ini surat perintah semangat kita bersama mengenai audit, tanggung jawab masing-masing pihak dari pelaksanaan dan audit. Saya baca dulu ya Pak Rizky. Oke, di sini saya telah membaca suratnya. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan terhadap yang surat peringatan audit ini ya. Salah satu poin yang saya ingin tanyakan adalah mengenai ruang lingkup audit. Dalam surat ini disebutkan bahwa audit akan mencakup laporan keuangan secara keseluruhan. Apakah ini juga akan mencakup pengujian spesifik terhadap akun-akun tertentu seperti surat berharga yang menjadi fokus kita? Betul sekali Mbak Anies, ruang lingkup audit kami adalah laporan keuangan secara keseluruhan. Ini berarti kami akan melakukan prosedur audit yang kami anggap perlu untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan material. Mengenai jadwal pelaksanaan, di sini disebutkan bahwa tahap perencanaan audit akan dimulai pada 5 Mei 2025 dan hasilnya akan diserahkan pada 10 Mei 2025 ya. Para Tuan dan Ibu Jihan, tolong bantu proses pengauditannya ya. Baik, kami akan berkomitmen untuk menyediakan semua dokumen dan informasi yang dibutuhkan Pak Risma. Terima kasih Bu Anies. Dan jika tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, kami akan sangat senang jika surat peringatan ini dapat ditandatangani hari ini sebagai bentuk komitmen kita bersama. Siap, tanda tangan ya Ibu Risma. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Anies. Ini adalah salah satu langkah penting dalam memulai proses audit ini. Tim kami akan segera menindaklanjuti dengan tahap perencanaan audit yang akan berkomunikasi dengan Bapak Roman dan Ibu Jihan. Kami siap bekerja sama Bu Risma. Terima kasih Ibu Risma. Kami berharap proses audit ini berjalan dengan lancar
sebaik mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi, Bu Jihan. Selamat pagi. Saya Aulia dari KP Wisata Rekan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sesuai dengan rencana awal kami, hari ini saya ingin mendiskusikan lebih lanjut mengenai kebijakan investasi perusahaan dan bagaimana pengendalian internal. Apakah terdapat pemisahan tugas yang jelas antar pihak yang melakukan analisis investasi, menyetujui transaksi, melaksanakan transaksi, dan mencatat transaksi? Tentu Mbak Aul, kebijakan investasi kami menekankan bahwa setiap keputusan investasi dengan nilai di atas 500 juta harus mendapatkan persetujuan dari komite investasi yang terdiri dari direktur utama, manajer, dan departemen keuangan. Untuk nilai di bawah itu, otorisasi dari manajer investasi sudah cukup. Lalu, apakah perusahaan memiliki kebijakan investasi tertulis yang disetujui oleh pihak yang berwenang? Untuk itu tidak, untuk saat ini perusahaan kita belum memiliki kebijakan investasi tertulis yang secara formal disetujui oleh pihak yang berwenang. Kebijakan mengenai batasan nilai organisasi yang saya sebutkan tadi memang sudah berjalan, namun belum terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan yang resmi. Apakah setiap transaksi investasi didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan memadai, misalnya seperti kontrak? Tidak selalu lengkap sih Mbak untuk setiap transaksi, terutama transaksi pasar uang jangka pendek. Meskipun confirmation of trade biasanya ada, tapi tidak semua transaksi Mbak, khususnya yang bersifat sangat singkat dan rutin, memiliki dokumentasi kontrak yang terpisah dan detail. Kami sih lebih mengandalkan catatan internal dan konfirmasi elektronik dari counterparty untuk transaksi tersebut. Apakah terdapat review atas kewajaran nilai investasi secara periodik? Tidak secara formal dan terjadwal Mbak. Sejauh ini review atas kewajaran nilai investasi dilakukan secara ad hoc ketika ada kebutuhan atau perubahan signifikan dalam proses kondisi pasar. Belum ada jadwal rutin atau prosedur dan dokumentasi yang mengatur pelaksanaan review ini secara periodik. Apakah terdapat prosedur untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang relevan mengenai investasi surat berharga diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang baik? Oh iya, kami memiliki prosedur yang ketat untuk memastikan seluruh informasi yang relevan mengenai investasi surat berharga diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Mbak. Departemen keuangan kami bekerjasama dengan auditor eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut. Baik, terima kasih banyak Ibu Jihan atas waktu dan penjelasan yang sangat membantu ini. Informasi yang Anda berikan sangat berharga bagi pemahaman kami mengenai kebijakan investasi dan pengendalian internet terkait surat berharga. Kami akan mempelajari lebih lanjut informasi ini dan mungkin akan ada pertanyaan lanjutan di kemudian hari. Sama-sama Mbak Lia, saya senang bisa membantu Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kembali jika ada hal perlu yang perlu didiskusikan. Selamat kerja kembali. Terima kasih. Selamat siang Pak. Terima kasih. Saya di sini dari tim KP Wisata Rekan berfokus pada pembelian investasi surat berharga. Bisa berikan daftar lengkap investasi per tanggal 31 Desember 2024. Bisa Pak Rizky untuk Lalu metode penilaiannya bagaimana untuk surat berharga? Ada kebijakan tertulis? obligasi pakai harga pasar dari Pati pakai model. Untuk kebijakan tertulis detail itu belum ada Pak. Untuk transaksi selama periode ini bisa minta info pembelian dan penjualan material, termasuk dokumen pendukung dan otorisasi. Untuk yang material ada, tapi transaksi pasar uang jangka pendek mungkin tidak sedetail itu Pak. Kontrak dan perhitungan yang wajib untuk dari pakai juga ya Pak. Siap, akan kami siapkan. Terakhir Pak, klasifikasi investasi dalam keuangan.
Bagaimana dari informasi apa saja yang diungkapkan? Tujuan kepemilikan, rincian dan risikonya ada di catatan atas laporan keuangan, dan ini dokumen yang Mas Rizky minta, catatan atas laporan keuangan, dan ini dokumen yang Mas Rizky bisa dicepat. Baik, terima kasih Pak untuk dokumen yang sudah saya cek. Bila ada pertanyaan nanti mungkin saya akan menghubungi Bapak. Sama-sama Pak Rizky, hubungi saya jika ada yang lain, dokumen akan segera akan disampaikan. Sama-sama. Kalau siap semuanya, siap Bu, bagaimana progresnya? Baik Bu Risma, saya sudah mulai memetakan proses investasi dan mengidentifikasi beberapa potensi kelemahan pengendalian, terutama terkait ketiadaan kebijakan tertulis dan review nilai wajar yang tidak terjadwal. Berikut hasil laporan Ibu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Baik Bu, saya sudah menelaah transaksi investasi material dan perhitungan nilai wajar berarti. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Oke. Saya akan mencoba berbicara dengan dinamis untuk mendapatkan penilaian formalisasi kebijakan investasi dan review nilai wajar secara periodik. Nah, ini bukan hanya untuk kepentingan audit kita, tapi juga untuk tata kelola perusahaan yang lebih baik. Oke, terima kasih atas laporan-laporannya. Baik Ibu, sama-sama. Selamat siang Bu Arni. Selamat siang Ibu Risma, ada yang bisa saya bantu? Silakan. Terima kasih Ibu. Setelah kami melakukan penelaah awal terkait investasi surat berharga, kami menemukan beberapa hal yang menurut kami perlu mendapatkan perhatian perusahaan. Salah satunya adalah ketidakbijakan investasi tertulis yang formal dan disetujui. Oh, begitu Ibu Risma. Selama ini memang kebijakan mengenai otorisasi sudah berjalan, tapi memang belum sempat kami dokumentasikan secara resmi. Kebijakan tertulis itu penting Bu untuk memastikan kejelasan tanggung jawab, batasan wewenang, dan konsisten dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, kami juga mencatat bahwa review atas kewajaran nilai investasi dilakukan secara ad hoc, tidak terjadwal secara periodik. Benar Ibu, biasanya para pelaku melakukan review jika ada perubahan signifikan di pasar. Review yang dijadwal secara periodik akan lebih baik Ibu untuk memastikan nilai investasi tetap wajar dan terhindar dari potensi risiko penurunan nilai yang tidak terdeteksi di sini. Ibu juga akan memperkuat pengendalian internal perusahaan. Saya mengerti maksud Ibu Risma. Ini menjadi catatan penting bagi kami dan perusahaan. Saya akan segera menginstruksikan tim untuk menyusun kebijakan investasi tertulis dan menetapkan jadwal review nilai investasi secara rutin. Kami sangat mengapresiasi respon positif Ibu. Ini akan sangat membantu kami dalam proses audit dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan kami. Sama-sama Ibu Risma, kami juga berharap audit ini dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan perusahaan kami. Terima kasih Ibu ya. Siap. Siap semuanya. Siap Bu. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi kalian selama penugasan audit di PT Anugerah Investama ini. Akhirnya laporan audit kita sudah resmi diterbitkan dan disampaikan kepada manajemen.
kualitas. Tugas audit kita sudah selesai, kita akan segera mempersiapkan diri untuk penugasan berikutnya. Namun untuk saat ini, mari kita rehat sejenak dan merayakan